Bab 196 Austin Holloway. Melihat Alexander Blackwood menarik busurnya dan mengarahkan anak panahnya, membidik kuda yang terluka parah di tanah, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wajah Daisy Wright muram, dia menggertakkan giginya dan berkata, berpura-pura mengancam. Kalau kamu berani menyentuh kudaku, aku akan membiarkan seluruh keluargamu dimakamkan bersamanya. Keagungan keluarga Wright kota Winmere tak tersentuh olehmu. Alexander Blackwood tersenyum dan berkata, aku ingin melihat keagungan keluarga Wright kota Winmere. Belum lagi keluarga Wright belaka, bahkan seorang penjahat monopoli yang pernah menjadi orang terkaya di negara Avalora tidak ada artinya baginya. Bahkan Gusinski, bos preman super dari negara Zephyria, yang menguasai jalur ekonomi negara sebesar itu, pernahkah dia peduli? Bang! Tali busur mengendur dan anak panah terbang keluar. Jelep! Terdengar suara teredam dan kepala kuda itu langsung tertusuk, kudanya bahkan tidak mendengus dan langsung mati di tempat. Ayo, katakan padaku, keagungan apa yang kamu miliki? Alexander Blackwood meletakkan busurnya dan bertanya dengan tenang. Otak Daisy Wright meledak sekaligus dan dia gemetar karena marah. Kudanya adalah masalah sepele dan 120 miliar pukul 5.29. GGG. Hanya setetes air untuknya. Tapi, ternyata Alexander Blackwood menembak mati kudanya di depannya, yang setara dengan memberikan 2 tamparan langsung ke wajahnya. Melihat adegan ini, Gelika Wright merasa sedikit takut. Dia sudah berada di keluarga Wright selama lebih dari 10 tahun dan sudah banyak menderita. Dia sangat takut dengan orang-orang di keluarga Wright ini. Melihat kemarahan di wajah Daisy Wright pada saat ini, dia bahkan lebih bingung. Kepala Abigail Lawson mau tidak mau meledak. Alexander Blackwood ini benar-benar mengacau kemanapun dia pergi dan sekarang dia ternyata sudah menyinggung orang-orang keluarga Wright kota Winmere. Kota Winmere adalah metropolis keuangan. Keluarga Wright bisa berdiri di kota Winmere, bisa dibayangkan seperti apa modalnya dan seberapa dahsyatnya. Alexander Blackwood hanyalah boneka yang didorong ke depan panggung dan sewaktu-waktu bisa ditelantarkan sebagai anak terlantar, beraninya dia memanah kuda Ahalteke keluarga Wright. Orang ini sudah gila, dia hanya pria yang dihidupi wanita, berani sekali dia memanah kuda Nona Daisy Wright. Ini sama saja dengan tidak menganggap serius keluarga Wright dari kota Winmere. Dia pikir keluarga Wright jauh di kota Winmere, jadi tidak bisa melakukan apa-apa padanya. Kekanak-kanakan sekali. Keluarga Wright dari kota Winmere pun berani dia singgung, pasti otaknya sudah rusak. Aku ingat pernah ada putra seorang tokoh besar di provinsi Ashenport memprovokasi orang-orang keluarga Wright. Akibatnya, dalam waktu sebulan, tokoh besar itu dipukul habis-habisan. Putranya dipukuli sampai tangan dan kakinya patah, sampai sekarang masih mengemis di jalan. Pukul 5.29. GGG. Semua orang berbisik-bisik, menatap Alexander Blackwood bagaikan menatap orang mati, berpikir bahwa hidupnya tidak lama lagi. Daisy Wright menatap Alexander Blackwood dan Gelika Wright dari atas ke bawah dengan wajah garang, sambil berkata, oke, bagus. Gelika Wright, dasar kamu anak haram, sudah merasa hebat, ya. Kamu berani menantangku dengan menyuruh seorang pria bajingan. Wajah Gelika Wright memerah karena ngeri, dia tidak berani mengatakan sepatah kata bantahan. Dia berterima kasih kepada Alexander Blackwood karena telah menyelamatkannya, tetapi dia kesal karena Alexander Blackwood telah memanah kuda Daisy Wright. Sekarang, dia tidak tahu harus melakukan apa. Pada saat itu, Austin Holloway, bos Elysium Longe, datang dengan menunggangi seekor kuda hitam besar. Dia tertegun ketika melihat seekor kuda bagus tergeletak di tanah dan sebuah anak panah mencuat dari kepala kudanya. Nona Daisy Wright, ada apa? Apa yang terjadi dengan kudamu? Tanya Austin Holloway heran. Tuan Austin, kamu datang tepat pada waktunya. Wajah muram Daisy Wright banyak berubah setelah melihat Austin Holloway. Austin Holloway melompat dari punggung kudanya, dengan wajah dingin, lalu berkata, apakah ada yang mencari masalah dengan Nona Daisy Wright? Ini Tuan Austin Holloway dari Elysium Longe.
Elysium Longe dikelola oleh Kamar Dagang Black Dragon. Austin Holloway adalah adik Tuan August Holloway. Sis. Austin Holloway, salah satu dari dua naga Kamar Dagang Black Dragon. Sekarang mereka sudah tamat, Nona Daisy Wright bahkan tidak perlu menggunakan kekuasaan keluarga Wright dari kota Winmere. Pukul 5.29 GGG. Tuan Austin Holloway adalah wakil ketua Kamar Dagang Black Dragon, dia sama-sama berkuasa. Selama bertahun-tahun, entah sudah berapa banyak orang yang tidak punya mata yang meninggal secara tragis di bawah tangannya. Aku ingat Tuan Austin Holloway sedang mengejar Nona Daisy Wright, kan? Dia berharap bisa menjalin hubungan dengan keluarga Wright dari kota Winmere dan bergabung menjadi satu. Kemunculan Austin Holloway membuat para anggota klub yang hadir saling berbisik. Ini adalah pria terpandang di kota Evermore, wakil dari Kamar Dagang Black Dragon. Daisy Wright menunjuk Gelika Wright, sambil berkata dengan sinis, perempuan jalang ini menakuti kudaku. Kemudian, pria piaraannya ini membunuh kudaku untuk melindunginya. Wajah Austin Holloway menjadi suram, dia berjalan tepat ke depan Gelika Wright, lalu berkata, tahukah kamu bahwa Nona Daisy Wright adalah tamu kehormatanku? Wajah Gelika Wright pucat, dia berkata dengan gemetar, Tuan Austin Holloway. Aku tidak mengagetkan kudanya, dialah yang menabrakku. Aku tidak mau mendengar penjelasan ini, yang aku tahu kamu sudah menyinggung Nona Daisy Wright. Austin Holloway melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Hati Gelika Wright dipenuhi keputusasaan, tentu saja, yang kuat mendukung yang kuat, mereka tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang kecil sepertinya. Dia jauh dari kualifikasi untuk bersaing dengan keluarga Wright. Bahkan kalau dia ingin menghindari diintimidasi oleh orang-orang keluarga Wright, dia juga tidak bisa pukul 5.30 GGG melakukannya. Keluarkan kartu keanggotaanmu, kata Austin Holloway enteng. Aku tidak. Seorang teman membawaku masuk. Gelika Wright tersipu dan berbisik. Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak, semuanya menggelengkan kepala satu per satu. Benar saja, kamu hanya wanita jalang rendahan, kamu bahkan tidak punya kartu keanggotaan, kamu masih punya nyali untuk menantang Nona Daisy Wright. Itu benar, bahkan kalau Nona Daisy Wright sengaja menabrakmu, kenapa kamu tidak membiarkan dia menabrakmu sampai mati? Dengan begitu, keluargamu masih bisa mendapatkan sedikit kompensasi. Bagaimana caranya Elysium Longe bisa dimasuki dua bajingan rendahan yang bahkan berani menyinggung perasaan Nona Daisy Wright? Kata-kata kasar tersebut membuat Gelika Wright yang sudah merasa takut dan minder di hadapan Daisy Wright, menitikkan air mata. Abigail Lawson berkata dengan wajah cemberut, Tuan Austin Holloway, aku anggota klub ini. Menurut aturan klub, anggota boleh membawa teman. Aku datang ke sini sesuai aturan. Austin Holloway berkata, siapa yang bilang boleh? Aku tidak pernah mengatakan itu. Abigail Lawson membeku sesaat. Austin Holloway berkata, klub ini punyaku, aturan apa yang ingin aku buat, aturan apa yang ingin aku hapus, itu urusanku. Sekarang, aku kasih tahu kamu dengan jelas, aturan ini tidak ada. Karena kamu berani membawa non-anggota, maka kamu harus membayar tanggung jawab bersama. Daisy Wright mencibir dari pinggir lapangan, menunggu Austin Holloway membantunya. Wajah Abigail Lawson mau tidak mau menjadi pucat, tentu saja, masalahnya serius, dia akan terlibat juga. Austin Holloway menoleh, menatap Alexander Blackwood, lalu bertanya dengan acuh tak acuh, dan kamu, apakah kamu yang memanah kuda Nona Daisy Wright? Ya, aku orangnya. Alexander Blackwood mengangguk, wajahnya terlihat malas. Austin Holloway menunjuk ke tengah lapangan, lalu berkata, berdiri di sana. Semua orang bingung. Berdiri di sana, aku akan menembakkanmu 10 anak panah, kalau kamu selamat, aku akan membiarkanmu meninggalkan klub hari ini. Adapun kedua wanita ini, satu akan diserahkan kepada Nona Daisy Wright. Yang lainnya akan bekerja sebagai bartender di klub malam milikku selama sebulan. Setelah sebulan penuh, aku akan melepaskannya.
Dengan ekspresi memerintah di wajahnya, Austin Holloway mengulurkan tangan dan mengambil busur panah. Pukul 5.30. GGG. Bab 197 juara pertama ada di sini. Permintaan Austin Holloway membuat wajah semua orang menjadi pucat, mereka tidak menyangka metode hukumannya begitu cerdik. Daisy Wright bertepuk tangan dan memuji, "Wah, aku tidak menyangka Tuan Austin Holloway begitu kreatif. Aku suka idemu untuk menggunakan cara ini untuk menghukumnya." Dia sudah bisa meramalkan bahwa Austin Holloway memanah Alexander Blackwood hingga berlubang banyak. Austin Holloway adalah juara provinsi kejuaraan amatir perpanahan. Dia bisa menembak jatuh burung apapun di langit. Biarkan dia menembakkan 10 anak panah, itu sama saja dengan mati. Pantas saja, siapa suruh orang ini banyak laga dan memanah kuda Nona Daisy Wright. Sekarang giliran dia yang sial. Ilmu memanah Tuan Austin Holloway adalah yang terbaik di provinsi Ashenport. Kalau dia berlatih keras lagi selama beberapa tahun, dia bahkan mungkin bisa bersaing di arena profesional. Aku rasa Tuan Austin Holloway tidak akan memanahnya sampai mati, kemungkinan besar dia akan membuat orang ini menjadi cacat dan terbaring sakit sambil menyesali hidupnya. Setelah kejutan singkat, semua orang mulai berdiskusi lagi, mereka semua memandang Alexander Blackwood dengan mata senang, berpikir bahwa ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Wajah Gelika Wright pucat pasi, lalu berkata, "Tuan Pak August Holloway. Semua ini terjadi karena aku, tolong lepaskan temanku, aku akan menanggung semuanya." "Kamu yang tanggung. Kamu jalang kecil memangnya kamu bisa pukul 5.30. GGG. Menanggungnya. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk mengatakan hal sebesar itu? Apakah kamu pikir kamu pantas mendapatkannya?" Setelah Daisy Wright mendengar kata-kata Gelika Wright, dia tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh penghinaan. Austin Holloway memegang busur sambil berkata, "Buka bajumu dan biarkan semua orang melihatnya. Kalau semua orang suka menontonnya, aku bisa mempertimbangkannya." Abigail Lawson berkata dengan sedih, "Apa perlu kalian menindas orang sampai seperti ini? Bagaimanapun, Gelika Wright juga memiliki hubungan darah denganmu, kan? Hubungan darah? Uih. Orang ini hanya membuat malu keluarga Wright kami," cibir Daisy Wright sambil menyilangkan tangannya. Alexander Blackwood mengulurkan tangan untuk mengorek telinganya, lalu berkata dengan tidak senang, "Kata-kata vulgar macam apa itu? Begini saja, namamu Austin Holloway, kan? Aku akan memberimu kesempatan juga. Aku kenal kakakmu, August Holloway. Apakah kamu suka orang membuka pakaian untuk kamu lihat? Kalau begitu pergi dan telanjangi Daisy Wright sekarang untuk dilihat semua orang, setelah itu aku mungkin akan melepaskanmu demi kakakmu." Begitu Alexander Blackwood mengatakan ini, semua orang langsung heboh. Semua orang memandang Alexander Blackwood seperti melihat monster, bahkan Daisy Wright dan Austin Holloway pukul 5.31 GGG pun ikut tertegun. Abigail Lawson menjadi pucat dan menganggap Alexander Blackwood gila. Terakhir kali dia menyaksikan Alexander Blackwood membuat August Holloway mundur. Namun, Alexander Blackwood juga mengatakan setelahnya bahwa itu karena dia menjaga August Holloway di penjara. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, budi sedikit itu sudah lama impas. Beraninya dia berbicara begitu keras sekarang. Austin Holloway adalah adik August Holloway, apakah August Holloway akan melindunginya untuk bantuan semacam itu? Alih-alih memihak adik laki-lakinya. Tidak mungkin. Gelika Wright pun menatap Alexander Blackwood dengan kaget. Sejak kecil, dia sering dibuli oleh kerabat keluarga Wright tersebut. Sesekali di luar, ada orang lewat yang angkat bicara. Hanya saja tidak peduli siapa itu, bahkan para detektif di kantor polisi, setelah mengetahui pihak lain itu dari keluarga Wright, mereka akan langsung berpura-pura tidak melihat apa-apa. Alexander Blackwood adalah orang pertama yang berani membelanya ketika sudah mengetahui identitas pihak lain. Apakah kamu gila? Beraninya berbicara omong kosong seperti itu, apakah otakmu rusak? Bajingan, kamu sudah memanah kudaku sampai mati,
beraninya kamu mengatakan kata-kata seperti itu untuk mempermalukanku. Sepertinya kamu benar-benar tidak menganggap keluarga Wright dari kota Winmere. Jangan bilang kamu kenal Tuan Pak August Holloway." Pukul 5.31. GGG. "Meski kamu kenal Yovan, Pak Gubernur kita, aku akan membuatmu mati di sini hari ini." Daisy Wright sadar dan menjadi marah. Wajah Austin Holloway langsung menjadi suram, dia pun mencibir sambil berkata, "Menghargai kakakku. Kamu pikir kamu ini apa? Hanya seorang peliharaan wanita, memangnya kakakku perlu perhatian darimu?" Alexander Blackwood mengangguk, lalu berkata, "Mengapa kamu tidak menelepon dan bertanya pada kakakmu, kalau aku menghargainya, dia berani terima tidak? Bodoh, pergilah ke neraka." Teriak Austin Holloway dengan dingin, lalu mengangkat busur panah di tangannya. Alexander Blackwood juga mengulurkan tangan dan mengambil busur majemuk. Saat ini, dia menarik anak panah dari tempat anak panah untuk mengikatnya. Buk! Dengan suara nyaring, panah Austin Holloway telah ditembakkan, langsung mengarah ke alis Alexander Blackwood. Semua orang mau tidak mau berseru, beberapa wanita bahkan menutupi mata mereka, karena takut melihat kepala Alexander Blackwood ditusuk. Buk! Tali busur di tangan Alexander Blackwood juga berbunyi, anak panahnya ditembakkan hampir dalam sekejap mata. Kedua anak panah itu bertabrakan di udara, menyebabkan percikan api yang dahsyat meledak. Panah yang ditembakkan dari belakang oleh Alexander Blackwood benar-benar mengenai mata panah-panah Austin Holloway dan memantulkannya. Pukul 5.31. GGG. Apa keterampilan memanah orang ini? Austin Holloway adalah juara provinsi kejuaraan panahan. Apakah ada orang yang lebih baik dalam memanah daripada dia? Apa mataku kabur? Austin Holloway memanahnya, dan dia langsung memanahkan panah Austin Holloway. Beberapa orang yang menyaksikan adegan ini sulit mempercayai mata mereka, karena terlalu dibesar-besarkan. Austin Holloway juga tidak percaya bahwa di lapangan panahan amatir Provinsi Ashenport, ada seseorang yang lebih baik dari dirinya. Setelah mendengar kata-kata ini, hatinya menjadi semakin marah. Beberapa orang benar-benar berpikir bahwa Alexander Blackwood akan lebih baik darinya dalam bidang keahliannya. Srek, srek, srek. Tanpa basa-basi lagi, Austin Holloway mempercepat kecepatannya dan memanahkan 3 panah berturut-turut. Alexander Blackwood tidak memiliki ekspresi di wajahnya, segera merespons dengan panah setelah Austin Holloway memanahkannya. Plak, plak, plak. Akhirnya bunyinya nggak plok, plok, lagi. 3 suara renyah, 3 bunga api. Hampir tanpa kecuali, 3 anak panah yang ditembakkan Austin Holloway ke Alexander Blackwood semuanya terkena panah dan langsung terpental. Pukul 5.32. GGG. Setelah 3 anak panah ditembakkan dengan akurat oleh Alexander Blackwood, wajah Austin Holloway berubah menjadi pucat pasi. Kini dia bisa yakin bahwa keahlian memanah lawan memang lebih unggul dari miliknya. Dia membidik kepala Alexander Blackwood, tetapi Alexander Blackwood membidik panah yang ditembakkannya. Kesulitan keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Austin Holloway ingin memanahkan panah keempat, tetapi Alexander Blackwood tidak membiarkannya. Dia mengangkat tangannya dan memanahkan panah. Ses. Austin Holloway hanya merasakan sakit di telapak tangannya, buru-buru melepaskan busur majemuknya. Segera setelah itu, rasa sakit yang menusuk datang dari telapak tangannya. Melihat ke bawah, seluruh telapak tangannya tertusuk panah, darah mengalir keluar. Juara provinsi. Hanya segitu. Alexander Blackwood bertanya dengan acuh tak acuh, lalu melemparkan busur ke samping. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan tercengang. Austin Holloway, juara kejuaraan target busur dan panah provinsi Ashenport, dikalahkan oleh Alexander Blackwood, dengan cara yang memalukan. Alexander Blackwood membiarkannya mengambil 4 anak panah. "Kamu sudah tamat, kamu berani memanah Tuan Austin Holloway di Elysium Longe, mati 10 kali pun tidak akan cukup. Kalau kamu menyinggung keluarga Wright dari kota Winmere, kamu mungkin tidak langsung mati. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan eksternal,
Tetapi kamu melukai Tuan Austin Holloway. Aku jamin kamu tidak akan bisa melihat bulan malam ini. Mereka yang tidak tahu tidak takut, apakah kamu tidak tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki kamar dagang Black Dragon? Aku akan melihat bagaimana kamu mati sebentar lagi. Semua orang berteriak, mereka tidak menyangka Austin Holloway akan dikalahkan, apalagi Alexander Blackwood berani memanahnya langsung. Pukul 5.33. GGG. Bab 198 berani. Ah! Beraninya kau melukaiku. Austin Holloway mencengkeram pergelangan tangannya dengan panah tertancap di dalamnya, meraung tajam. Bahkan Daisy Wright pun mau tidak mau menatap kosong. Pria ini sangat berani, dia berani melukai Austin Holloway di wilayahnya. Setelah mendengar raungan Austin Holloway, wajah Gelika Wright menjadi semakin ketakutan, dia meraih lengan Abigail Lawson dan bertanya, Abigail Lawson, aku. Apa yang harus kita lakukan? Abigail Lawson juga bingung, dia pun bergumam, apa yang harus dilakukan? Bagaimana aku tahu apa yang harus dilakukan? Alexander Blackwood menyinggung Daisy Wright dan memanah Austin Holloway. Hanya Sophia Caldwell yang berdiri di samping yang terlihat tenang, di matanya Alexander Blackwood yang berani menghadapi Lesti bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang-orang payah ini. Tuan Austin Holloway, kamu baik-baik saja. Aku bersedia menanggung semua konsekuensi hari ini, tolong jangan marah. Meski Gelika Wright sangat ketakutan saat ini, dia tetap berjalan mendekat. Dia tahu bahwa semuanya disebabkan oleh dirinya, jadi dia tetap harus memikul tanggung jawab ini. Minggir kamu. Austin Holloway mengangkat tangannya dan langsung menamparkan wajah Gelika Wright, menyebabkan Gelika Wright mengerang dan jatuh ke tanah. Mata Alexander Blackwood mau tidak mau menjadi dingin, dia tiba-tiba melangkah maju, dalam sekejap dia sudah berada pukul 5.33. GGG. Di depan Austin Holloway. Minta maaf. Alexander Blackwood menatap Austin Holloway dan berkata dengan suara yang dalam. Minta maaf. Apakah kamu bercanda? Kamu menyuruh aku, Austin Holloway, minta maaf kepada kalian orang-orang tercela. Austin Holloway sangat marah, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Alexander Blackwood. Alexander Blackwood mengulurkan tangannya untuk menangkap tamparannya, meremas pergelangan tangannya, lalu berkata dengan setengah tersenyum, memukul anjing pun harus melihat pemiliknya, apalagi memukul sekretarisku. Austin Holloway menggertakkan giginya. Memangnya kamu mau apa kalau aku memukulnya? Aku akan menghadapi para pelacur ini nanti, kita selesaikan dulu masalah kamu melukaiku. Katakan, bagaimana kamu ingin mati? Alexander Blackwood tidak bisa menahan tawa. Kamu ingin memanahku, mengapa aku tidak bisa memanahmu? Lagi pula, aku sudah menahan diri. Mata Austin Holloway menjadi dingin, dia berkata dengan galak, aku ingin membunuhmu, kamu memang pantas mendapatkannya, siapa yang suruh kamu macam-macam di wilayahku? Masuk akal dan legal bagiku untuk membunuhmu. Kamu harus berdiri di sana dan biarkan aku memanah kepalamu dengan panah. Tapi, kalau kamu melawan, itu sudah tidak sesuai aturan, atau bahkan dengan sengaja melanggar hukum. Karena ini wilayahku. Pukul 5.34 GGG. Wilayahku, kebenaranku adalah yang terbesar. Alexander Blackwood mendengus, lalu meraih panah yang tertancap di tangan Austin Holloway yang lain, mengguncangnya dengan keras, lalu berkata, kalau begitu kamu benar-benar hebat, kamu membuatku takut. Ah! Austin Holloway berteriak kesakitan, dia berlutut di depan Alexander Blackwood kesakitan, tubuhnya terus-menerus kejang dan hampir pingsan. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan ngeri. Orang ini sudah gila. Dia tahu dia tidak akan bisa lepas hari ini, jadi dia ingin melibatkan Austin Holloway. Aku pikir dia memiliki niat ini, semua orang menjauh, jangan memprovokasi dia, jangan sampai kita dilibatkannya dalam masalah ini. Nona Daisy Wright, menjauhlah dari penjahat ini, dia tahu dia akan mati dan menjadi gila. Ketika Daisy Wright mendengar kata-kata ini, wajahnya menjadi pucat, dia buru-buru mundur beberapa langkah.
Takut Alexander Blackwood, yang putus asa, akan melukainya juga karena putus asa. Kali ini, Satpam di Elysium Longe juga bergegas menghampiri. Total ada puluhan orang, masing-masing membawa tongkat di tangan mereka. Mereka datang beramai-ramai. Alexander Blackwood, lepaskan Tuan Austin Holloway, kamu mau dipukuli sampai mati. Mau tak mau Abigail Lawson menegurnya dengan keras. Alexander Blackwood menoleh dan melirik Abigail Lawson, lalu berkata dengan ringan, ketika pria melakukan sesuatu, wanita harus diam dulu. Pukul 5.34. GGG. Abigail Lawson tercengang sesaat, lalu tersipu karena marah. Ini kedua kalinya Alexander Blackwood mengatakan ini padanya. Abigail Lawson menoleh dan berkata kepada Sophia Caldwell, kamu memiliki hubungan yang baik dengannya, pergi dan bujuk dia. Sophia Caldwell tertegun sejenak, dia bingung. Kalian adalah suami istri, kenapa kamu memintaku untuk membujuknya? Apa gunanya? Namun, dia harus menghargai Abigail Lawson. Akan tetapi, sebelum dia dapat berbicara, Austin Holloway sudah mendapat tamparan keras di wajahnya. Alexander Blackwood membawa Austin Holloway ke depan para satpam, mencabut panah dari telapak tangannya, lalu menahannya di tenggorokannya. Jangan datang ke sini, maju selangkah lagi, bos kalian akan mati di sini, kata Alexander Blackwood setengah tersenyum. Satpam tidak berani maju, mereka sangat ketakutan. Mengetahui situasinya mulai gawat, Sophia Caldwell buru-buru menarik Gelika Wright dan Abigail Lawson untuk bersembunyi di belakang Alexander Blackwood, agar tidak ketangkap dan digunakan untuk mengancam Alexander Blackwood secara bergantian. Alexander Blackwood menoleh dan menatap Sophia Caldwell dengan penuh penghargaan. Kakak perempuan kerajaan palsu ini dulunya cukup pemalu, tetapi setelah melihat banyak adegan bersamanya, dia sekarang menjadi yang paling tenang dan paling berani. Bahkan kalau kamu menyandera Tuan Austin Holloway untuk keluar dari klub, kamu tidak akan selamat malam ini. Daisy Wright mencibir dan berkata, kamar dagang Black Dragon, memangnya kamu mampu menyinggungnya? Pukul 5.34. GGG. Maaf, aku sudah menyinggungnya. Alexander Blackwood mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh. Napas Daisy Wright berhenti, pria ini benar-benar sudah gila. Austin Holloway sudah tidak bertenaga, dia memandang Alexander Blackwood, lalu berkata dengan kesal, apa yang kamu inginkan? Aku tidak tertarik membunuhmu, tapi aku sedikit tertarik dengan klubmu. Begini saja. Kamu serahkan klub ini dan memberikannya kepada sekretarisku sebagai hadiah permintaan maaf atas apa yang baru saja kamu lakukan padanya. Kemudian, aku akan memanah melalui tanganmu yang sudah memukuli orang, barulah hal ini dianggap lewat. Alexander Blackwood memandang Austin Holloway sambil tersenyum dan berkata perlahan. Austin Holloway tercengang saat mendengar dua permintaan tersebut, lalu dengan marah berkata, apakah kamu idiot? Apakah kamu tahu berapa nilai klub ini? Aku akan memberikannya padanya. Aku rasa dia tidak akan kuat menerimanya. Kamu akan menusuk tanganku yang lain. Apa kamu tidak bercanda? Alexander Blackwood mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Austin Holloway, lalu berkata sambil tersenyum, bicaralah yang benar. Gigi Austin Holloway hampir patah, dia memuntahkan darah di dadanya. Setelah itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, permalukan saja aku sesukamu, kakakku tidak akan melepaskanmu. Daisy Wright mencibir dan mengguncang ponselnya sambil berkata, aku baru saja menelepon Tuan August Holloway, dia ada di dekat sini dan akan segera datang. Oh, memanggil si lele. Alexander Blackwood tertegun, lalu mengusir Austin Holloway dengan santai. Kalau begitu biarkan si lele datang dan berbicara denganku. Semua orang tercengang, apakah orang ini begitu gila? Dia benar-benar tidak menganggap serius kamar dagang Black Dragon. Sophia Caldwell kaget. Tuan Alexander Blackwood, kenapa kamu biarkan dia pergi? Austin Holloway juga menyeringai, hendak memerintahkan satpam untuk menghajar Alexander Blackwood sampai mati. Kata-kata itu belum keluar dari bibirnya, dia merasakan embusan angin sejuk bertiup di wajahnya,
Dengan keras, sebuah anak panah langsung jatuh ke tanah di sampingnya, pipinya langsung tergores oleh anak panah itu. Jadi, kata-kata yang sudah sampai di ujung akhirnya ditelan kembali. Aku membiarkan dia pergi, Angnya dia berani melakukan apa? Di tangan Alexander Blackwood, tidak tahu sejak kapan sudah ada busur lagi. Saat ini dia masih mempertahankan postur memegang busur dan anak panah. Pukul 5.35. GGG. Bab 199 August Holloway datang. Menghadapi ancaman kematian, Austin Holloway benar-benar tidak berani memerintahkan satpamnya untuk bergegas maju. Dia merasa Alexander Blackwood adalah orang gila yang bisa melakukan apa saja. Gelika Wright dan Abigail Lawson khawatir, mereka merasa jurang ada di depan mereka. Kalau mereka tidak hati-hati, mereka akan jatuh dan hancur berkeping-keping. Apakah kamu masih ingin berbicara dengan Tuan August Holloway? Aku rasa otaknya penuh omong kosong. Dia menyakiti saudara Tuan August Holloway seperti ini, sekarang dia mencoba untuk menyenangkan Tuan August Holloway. Austin Holloway adalah adik laki-laki August Holloway, dia memukulinya hingga seperti itu. Kurasa August Holloway akan datang dan mencabik-cabiknya sebentar lagi. Betul. Tuan August Holloway terkenal bengis, siapapun yang memprovokasi dia tidak akan berakhir baik. Semua orang menggelengkan kepala, berpikir bahwa bukanlah pilihan bijak bagi Alexander Blackwood untuk melepaskan Austin Holloway. Di depannya, sebenarnya hanya ada satu cara, yaitu menyandera Austin Holloway, menggiring Austin Holloway menjauh dari Elysium Longe, lalu segera kabur sejauh mungkin. Sekarang, dia dengan arogan membiarkan Austin Holloway pergi, dan berkata akan menunggu August Holloway berbicara dengannya. Apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri? Abigail Lawson menggertakkan giginya dan berkata, bisakah kamu berhenti berlagak seperti ini dan jangan terlalu sombong? Terakhir kali, kamu sudah menggunakan semua utang pukul 5.35. GGG. Budi August Holloway padamu. Selain itu, kamu melukai saudaranya hingga seperti ini. Apakah menurutmu August Holloway akan duduk dengan sabar dan berbicara baik-baik denganmu? Dasar bajingan, kamu mencelakai kami. Sophia Caldwell terbatuk sambil berkata, Abigail Lawson, jangan terlalu cemas, biarkan Tuan Alexander Blackwood yang menanganinya. Lagi pula, bukan dia yang salah dalam masalah ini, kenapa kamu menyalahkannya? Abigail Lawson sangat marah sehingga dia ingin mencibir kembali, tetapi setelah melihat Gelika Wright mengangguk untuk kata-kata Sophia Caldwell, dia hanya bisa menelan amarahnya. Dia tidak menyangka bahwa dua sahabatnya akan memiliki pendapat yang berlawanan dengannya hanya karena Alexander Blackwood. Perasaan dikhianati, bahkan terisolasi, muncul secara spontan. Gelika Wright kehabisan akal, daripada berlutut dan memohon belas kasihan, lebih baik mempercayai Alexander Blackwood, bagaimanapun, sama-sama akan mati. August Holloway tiba di lokasi dengan cepat, Daisy Wright langsung menemuinya. Nona Daisy Wright. August Holloway tampak hormat setelah melihat Daisy Wright. Keluarga Wright dari kota Winmere, kekuatan dari nama ini bisa dilihat, bahkan August Holloway yang menguasai kawasan kota Evermore pun harus sopan saat bertemu dengannya. Daisy Wright mengangguk sambil berkata, Tuan August Holloway, kamu datang tepat waktu. Pukul 5.35. GGG. August Holloway bertanya, apa yang terjadi? Begini. Aku bertemu pelacur di sini, jadi aku ingin memberinya pelajaran. Pada akhirnya, pria sialan itu memanah kudaku sampai mati. Tuan Austin Holloway membantuku, tetapi tidak disangka malah terluka parah, satu tangan langsung cacat. Tuan August Holloway, kamu adalah ketua kamar dagang Black Dragon, kamu harus bertindak adil. Daisy Wright mulai berbicara dengan August Holloway, nadanya dingin dan penuh kebencian. Mendengar kata-kata itu, August Holloway pun geram. Dia langsung berteriak, berani-beraninya seseorang menyinggung Nona Daisy Wright, tamu terhormat dari kota Winmere, di wilayah kamar dagang Black Dragon kami. Beraninya dia memukul adikku hingga terluka begitu serius. Mungkinkah dia tidak menganggap serius kamar dagang Black Dragon?
Apakah dia tidak menganggap aku juga? Pada saat ini, Austin Holloway mendapatkan kembali energinya, mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuhnya, lalu berkata, "Kak, mereka tidak hanya memukul aku, tetapi mereka juga memintaku untuk mematahkan tanganku yang lain, juga memberi mereka klub ini. Setelah itu, mereka baru mau melepaskanku." August Holloway tercengang sesaat, lalu tertawa saking marahnya. Sangat jarang melihat Tuan August Holloway begitu marah. Ini adalah amukan guntur. Cek cek cek. Aku bahkan tidak tahu bagaimana pemuda itu akan mati. Pukul 5.36. GGG. Siapapun yang berani main-main dengan Tuan August Holloway akan berakhir menyedihkan. Ya, kamu tahu, waktu para pemimpin dari atas datang ke kota Evermore untuk memeriksa pekerjaan, para pemimpin kota Evermore pun harus menyapa Tuan August Holloway terlebih dahulu dan memintanya untuk menahan bawahannya. Tuan August Holloway berkuasa baik di bidang legal maupun ilegal, tidak ada yang akan mendukung pemuda ini. Jarang bagi semua orang untuk melihat August Holloway begitu marah, mereka merasa merinding. Mereka semua pun mulai berdiskusi dengan suara rendah. August Holloway menyeringai. Bagus, bagus sekali. Memanah dan membunuh kuda kesayangan tamu kamar dagang Black Dragon kita, Nona Daisy Wright, dan berani melukai saudaraku dengan serius. Hari ini, aku akan menaruh kata-kataku di sini. Bahkan kalau kamu adalah Raja Langit, aku tetap akan mengulitimu. Mendengar kata-kata August Holloway yang menggelegar, wajah Abigail Lawson menjadi pucat, dia tahu betul bahwa bantuan Alexander Blackwood tidak cukup dalam situasi ini. Gelika Wright juga gemetar ketakutan. Apakah ini kekuatan pencegah dari tokoh besar teratas di kota Evermore? Ini sangat menakutkan. Gelika Wright menoleh dan berkata dengan ngeri, "Pak Alexander Blackwood, kenapa kamu tidak menelepon Presidir Misterius saja? Minta dia untuk membantu kita, mungkin akan ada peluang untuk bertahan hidup." Sophia Caldwell melambaikan tangannya dan menekan bahu Gelika Wright, menyuruhnya untuk tenang. "Ya, Alexander Blackwood, kamu seharusnya memiliki pukul 5.36. GGG. Informasi kontak Presidir Misterius, kan? Pasti berguna untuk memanggilnya," kata Abigail Lawson dengan mata berbinar. Alexander Blackwood tidak mendengar semua itu, dia bersandar malas di pagar tanpa bergerak. Abigail Lawson hanya bisa tercengang sesaat, lalu meledak menjadi amarah, sikap macam apa ini? Austin Holloway menunjuk ke arah Alexander Blackwood, sambil berkata dengan marah, "Kakak, bajingan ini, lihat, dia masih berpura-pura baik-baik saja. Tuan August Holloway, tolong lebih agresif, aku tidak keberatan melihat adegan berdarah." Daisy Wright menutup mulutnya dan tersenyum dengan mata main-main. Austin Holloway maju selangkah dan berteriak pada Alexander Blackwood, "Kamu, kakak laki-lakiku ada di sini sekarang, kenapa kamu tidak bicara? Bukankah kamu sangat sombong barusan? Apakah kamu tidak akan mematahkan lenganku yang lain? Bukankah kamu ingin aku menyerahkan klub kepadamu? Sekarang kamu sudah takut. Ayo bicara, pura-pura bodoh." Austin Holloway sangat agresif, dia maju selangkah setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, tampak penuh momentum. Haha, dia takut. Tapi, itu wajar, tidak ada yang tidak takut ketika melihat Tuan August Holloway. Betul, siapa Tuan August Holloway? Siapa yang berani berlagak di depannya? Tidak ada modal seperti itu. Cekak-cekak, arogansi barusan hilang dalam sekejap. Melihat Alexander Blackwood tidak berbicara, semua orang tidak bisa menahan tawa, menunjuk ke arahnya satu persatu, mengira dia pengecut. Wajah Gelika Wright pun memucat, benar saja, saat bos besar August Holloway datang, Alexander Blackwood tak kuat lagi. Sialan. Bajingan, bicaralah padaku, jangan berpura-pura bodoh. Austin Holloway maju selangkah lagi, hampir menyodok hidung Alexander Blackwood dengan tangannya. Baru kali ini August Holloway melihat dengan jelas siapa yang dihadapi Austin Holloway, dia merasa matanya menjadi gelap, otaknya tiba-tiba berdengung. "Bu." Alexander Blackwood mengangkat kelopak matanya dan tiba-tiba menendang.
Tendangan itu mengenal perut Austin Holloway, membuatnya langsung berlutut di tanah, tubuhnya meluncur ke belakang, dia berlutut lebih dari 3 meter begitu saja. Dia membuka mulutnya dengan cepat, lalu memuntahkan darah ke seluruh lantai. Pukul 5.42. GGG. Bab 200 Sikap. Brengsek. Orang ini gila, dia benar-benar sudah gila. Tuan August Holloway ada di sini, dia masih berani memukuli orang. Ya Tuhan. Darahnya sampai keluar, tendangannya terlalu keras, apakah ini sengaja mempermalukan Tuan August Holloway? Ketika semua orang melihat Austin Holloway ditendang oleh Alexander Blackwood hingga setengah mati, kulit kepala mereka mati rasa. Melihat adegan ini, mau tak mau Daisy Wright tercengang. Bukankah Alexander Blackwood sudah takut tadi? Kenapa sekarang tiba-tiba bergerak? Namun, setelah memikirkannya, dia akhirnya mengerti, jelas mengetahui bahwa tidak ada jalan keluar, jadi Alexander Blackwood melakukan semua yang dia bisa. Mata semua orang tertuju pada August Holloway, dengan antisipasi di mata mereka, ingin melihat bagaimana dia menangani masalah ini. August Holloway membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa, apalagi menjelaskan masalah ini. Dia teringat kata-katanya tadi, kalau Raja Langit datang, aku tetap akan mengulitinya. Bagaimana? Tanya Alexander Blackwood yang masih bersandar malas menatap August Holloway. Pipi August Holloway berkedut, dia berjalan ke arah Alexander Blackwood dan langsung berlutut. Semua orang tercengang. Ada apa? Tuan August Holloway sampai berlutut ke orang ini. Pukul 5.42. GGG. Ya Tuhan, August Holloway, pendiri kamar dagang Black Dragon, benar-benar berlutut pada pemuda ini. Apa asal-usul orang ini, sehingga dia bisa menakut-nakuti August Holloway sampai seperti ini? Adegan ini membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam mimpi, mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Bahkan Abigail Lawson pun ikut tercengang, bola matanya hampir lepas. Dia menatap August Holloway yang sedang berlutut di depan Alexander Blackwood dengan takjub. Alexander Blackwood tidak melakukan apa-apa, tidak mengatakan apa-apa, hanya bertanya pada August Holloway, tapi sudah bisa membuatnya berlutut. Gelika Wright juga sangat kaget, August Holloway adalah tokoh teratas di kota Evermore, Alexander Blackwood benar-benar membuatnya berlutut. Sophia Caldwell tidak memiliki reaksi khusus, semua ini bahkan sesuai dugaannya. Ketika Alexander Blackwood maju untuk membantu Abigail Lawson menghadapi Marcus Thatcher, August Holloway muncul dengan wajah ketakutan. Abigail Lawson mungkin bingung karena berada dalam situasi ini, tetapi dia, seorang pengamat, dapat melihat dengan jelas. Wakil kedua, adikku masih muda dan tidak bisa menilai situasi sehingga menyinggung wakil kedua, tolong wakil kedua maafkan kami. Kata August Holloway sambil tersenyum kecut. Meskipun dia tahu betul bahwa kalau dia berlutut, dia akan kehilangan muka. Namun, yang lebih dia tahu adalah kalau dia tidak berlutut, Austin Holloway mungkin akan dibunuh oleh Alexander Blackwood. Pukul 5.42. GGG. Mustahil August Holloway yang sudah 2 tahun mendekam di penjara Shadowgate kota Ambercrest tidak mengenal Alexander Blackwood. Orang-orang jahat yang jauh lebih kuat darinya itu melihat Alexander Blackwood, seperti seorang cucu melihat kakeknya. Waktu Marcus Thatcher dan Emily Rosewood menyinggung Abigail Lawson terakhir kali sudah cukup membuatnya bergidik, kali ini adiknya menyinggung lagi, August Holloway bahkan sudah ingin mati saja. Daisy Wright menjadi sangat marah saat ini, dia pun berteriak, Tuan August Holloway, sebagai pendiri kamar dagang Black Dragon, kenapa kamu berlutut di depan seorang sampah? Apakah kamu tidak akan menegakkan keadilan bagi kami? Kamu tidak akan memberikan muka kepada keluarga Wright dari kota Winmere. August Holloway mengoceh dalam hati, keluarga Wright dari kota Winmere tidak ada apa-apanya di depan wakil kedua kota Ambercrest. Asalkan dia melepaskan satu saja tahanan di sana, itu sudah akan membunuh kalian hingga puluhan kali lipat. Baik Alexander Blackwood maupun August Holloway mengabaikan Daisy Wright dan membiarkannya berteriak.
Dia masih muda dan tidak bisa menilai situasi. Atau apakah dia masih di bawah umur? Alexander Blackwood menatap August Holloway dengan setengah tersenyum dan bertanya. Austin Holloway, yang ditendang ke tanah oleh Alexander Blackwood, juga gemetar ketakutan. Kakak tertuanya, August Holloway, adalah orang yang selalu bertindak semena-mena di kota Evermore, bahkan di seluruh provinsi Ashenport. Saat ini, kakaknya bisa berlutut di depan pemuda tak dikenal dan memohon belas kasihan. Pukul 5.43. GGG. Lantas, apa latar belakang dan asal-usul orang tersebut? August Holloway tahu bahwa Alexander Blackwood mudah marah, segala sesuatunya mengikuti kemauannya baru bisa selesai masalahnya. Kalau sampai membuatnya kesal, konsekuensinya akan sangat-sangat serius. Wakil kedua, gara-gara aku kurang mendidiknya, jadinya anak picik ini menyinggung kamu. Nanti aku akan mendisiplinkannya dengan baik dan tidak pernah membuat masalah lagi. Sedikit banyaknya kita juga punya hubungan baik, tolong lepaskanlah dia. August Holloway memasang wajah getir sambil memohon pada Alexander Blackwood untuk melepaskan Austin Holloway. Ekspresi semua orang menjadi sedikit mati rasa. Mereka pikir Alexander Blackwood hanyalah orang yang sembrono yang tidak kenal takut. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa ternyata latar belakangnya begitu besar sehingga August Holloway pun takut padanya. Wajah Abigail Lawson memerah saat mendengar kata-kata August Holloway. Tadi dia mengatakan bahwa Alexander Blackwood telah menggunakan semua budi dan jasanya pada August Holloway. August Holloway tidak mungkin melepaskannya. Namun, sekarang sepertinya August Holloway justru memohon pada Alexander Blackwood untuk memandangnya dan membiarkan Austin Holloway pergi. Alexander Blackwood melihat bahwa August Holloway sudah memohon seperti itu, jadi dia pun berkata, "Bangun dan bicaralah. Ini bukan zaman masyarakat feodal lagi yang harus berlutut saat menemui orang." August Holloway mengumpat dalam hati, "Kalau aku tidak berlutut, kamu akan membunuh adikku." Pukul 5.43. GGG. Namun, tidak mungkin mengatakan kata-kata seperti ini. Jadi, dia hanya bisa tersenyum, lalu berkata, "Wakil kedua, lihat. Aku baru saja mengajukan persyaratannya, serahkan klub untuk menebus kesalahan, kemudian patahkan satu tangannya," kata Alexander Blackwood dengan acuh tak acuh. Dia sudah kehilangan satu tangan, apakah tangan yang lain bisa dipertahankan? Barusan wakil kedua juga sudah memberinya pelajaran, kata August Holloway. Melihat August Holloway tawar-menawar dengan Alexander Blackwood dengan gemetar dan memohon pada Austin Holloway, semua orang menggosok wajah mereka dengan keras dan bingung. Daisy Wright menggertakkan giginya lalu mengangguk pada Gelika Wright dan berkata, "Kalian beruntung. Tapi, Gelika Wright, masalah di antara kita tidak akan berakhir semudah ini. Hari ini aku ingin reputasimu rusak." Setelah mengatakan ini, Daisy Wright berbalik dan pergi. Alexander Blackwood juga tidak menghentikannya, dia juga tidak dipersulit Daisy Wright hari ini. Kuda seharga 120 miliar milik Daisy Wright mati di sini, bukan dia yang rugi. Setelah mendengar ancaman Daisy Wright, wajah Gelika Wright menjadi pucat. Dia jelas sedikit takut. Bagaimanapun, dia telah diintimidasi oleh orang-orang keluarga Wright selama bertahun-tahun, ketakutan dari hati semacam itu tidak mudah untuk diatasi. "Baiklah, hari ini sampai di sini saja. Cepat bawa orangnya pergi. Jangan merusak suasana hatiku," kata Alexander Blackwood pada August Holloway dengan enteng. August Holloway berkata, "Oke. Kontrak balik nama akan dikirimkan kepadamu sebentar lagi. Aku akan membawa anak ini pergi dulu untuk diberikan pelajaran." Alexander Blackwood melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Tanpa berkata apa-apa, August Holloway langsung menghampiri dan menarik Austin Holloway, lalu menyeretnya pergi. Semua orang tercengang, mereka baru sadar setelah August Holloway pergi untuk waktu yang lama. Gelika Wright menghela napas lega. Dia berjalan ke depan Alexander Blackwood, membungkuk sedikit, lalu berkata, "Terima kasih, Tuan Alexander Blackwood.
Alexander Blackwood tersenyum, lalu berkata, "Kamu tidak bisa hanya memukulku dengan keras di masa depan, kamu juga harus lebih keras saat berhadapan dengan orang-orang." Ini. Ya. Gelika Wright mengiyakan dengan malu-malu. Dia memiliki ketakutan alami terhadap orang-orang keluarga Wright, yang tidak dapat diatasi sama sekali. Anggota di tempat balap kuda juga bubar satu per satu. Mereka baru saja mengatakan banyak hal buruk, jadi mereka takut ditanyai Alexander Blackwood. Alexander Blackwood tidak peduli. Dia lalu meminta staf membawa mereka ke istal untuk memilih kuda. Abigail Lawson berjalan terakhir, sorot matanya menjadi sangat rumit.